Jagat media sosial belum lama ini digemparkan dengan kemunculan seorang wanita parubaya yang bernama Rosmawati Ginting. Kemunculan Rosmawati di tengah panasnya konflik rumah tangga Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan mendulang kehebohan. Pasalnya, Rosmawati menjelaskan ke publik bahwa ia adalah mantan istri pertama Hotma Sitompul yang kini telah bercerai. Yang tak kalah mengejutkan, Rosmawati Ginting juga mengaku bahwa dari pernikahannya dengan Hotma Sitompul pada 22 September 1975 itu melahirkan seorang anak. Sontak kabar tersebut mendulang kehebohan di jagat media sosial. Lantas seperti apa tanggapan pengacara Hotman Paris mengenai kemunculan Rosmawati Ginting yang mengaku sebagai mantan istri pertama Hotma Sitompul? Ya gua nggak ada kaitan sama istri pertama. Tapi kalau dilihat, kenapa tanya sama saya istri pertama? Ya. Aku nggak ada urusan sama istri pertama. Bu Desi mungkin tanggapannya ada. Nggak ada, dia no comment. Ada urusan sama istri orang, ngapain? Ngalah sama dia lah. Dan sama dia lah, nggak kayak gua. Kalau gua kan punya cewek kan langsung terang-terangan. Iya betul, saya istri pertamanya. Tanggal 22 September 1975 itu catatan sipil. Kemudian tanggal 8 Oktober 75 juga di Masjid Al-Furqon. Dia statusnya sah, kan? Catatan sipil. Saya satu kampus dengan dia. Ya biasalah laki-laki mengejar ya sebelum mendapat manis ya. Terus keluarga saya nggak ngasih dan saya mau ditarik. Saya kebetulan tinggal di waktu itu Jalan Sultan Syahrir dengan kakak saya. Ibu saya di Medan, terus kasih kakak saya ke ibu saya, terus saya mau ditarik ke Medan. Nah karena saya mau ditarik ke Medan, saya waktu itu masih muda banget ya. Terus saya bilang, saya mau ditarik ke Medan, keluarga saya langsung dia urus semua dia urus. Saya nggak tahu apa-apa, sampai ke catatan sipil, dicari-cari. Saya juga bukan dari keluarga sembarangan ya. Terus sampai tentara disuruh cari saya. Terus habis itu udah pulang, ibu saya, keluarga saya bilang harus nikah. Dan tanggal 8 Oktober kita menikah di Masjid Al-Furqon Jalan Keramat Raya, tanggal 8 Oktober. Waktu itu saksinya dari Hotma, pihak Hotma, Agus Dasaad, itu sepupunya. Kemudian Pak Syahrul Tayyib, adiknya dulu Menteri PDK Syahrul Tayyib, adik beliau, itu saksinya, tapi udah meninggal semua ya. Yang nanti itu gimana ya, anak belum tahu apa-apa dulu. Munafik saya kalau nggak bilang kenal ya, tapi saya nggak ada hubungan dan tidak mau. Nah, kita nggak mau campurin, kita ya kita, dia ya dia. Nasihat saya kepada para masyarakat dan pengusaha, dari 10 tahun lalu saya udah ngomong ini. Kalau memilih pengacara, harus pengacara yang benar-benar menyayangi perkara kamu. Sayang terhadap dokumennya. Sayang atas masa depan perkaramu. Bagaimana cara menilai orang seperti ini? Caranya adalah nilai kehidupan keluarganya. Seseorang yang memang cerai sana sini, masalah salah sini, bagaimana Anda bisa harapkan sayang sama dia juga? Itu tidak jaminan, itu hanya salah satu ukuran. Jadi dalam memilih pengacara, nilai dulu pertama kehidupan keluarganya. Ya Hotman Paris kan selalu teratur kan, walaupun nakal dikit. Ya yang tadi saya bilang dalam memilih pengacara tidak berlaku sama seseorang ya. Untuk itu universal, dalam memilih pengacara, pilih dulu, pelajari background keluarganya. Ya, apakah memang bisa dipercaya atau tidak. Itu aja. Sementara itu, menurut Hotman Paris, konflik rumah tangga yang terjadi antara Desiree dan Hotma Sitompul kembali terjadi dan terjalin komunikasi di antara keduanya. Meskipun hubungan Desiree dan Hotma mulai terjalin lagi, lantas benarkah perjalanan rumah tangga mereka tidak akan berlanjut? Lantas apa yang menjadi alasan Desiree ingin berpisah dari Hotma Sitompul? Kayaknya sudah mulai baikan. Si suami sudah sering WA, maaf deh gitu loh. Kalau untuk baikan kembali sudah pasti nggak. Kalau untuk kembali lagi sudah pasti nggak.
Maksudnya baik berdamai untuk pisah. Arahnya ke sana. Berdamai untuk pisah. Kan mengurus perceraian juga ya Bang? Kenapa? Ya itulah arahnya berdamai untuk pisah. Nah, syaratnya nggak banyak. Karena harta gunung ini ternyata nggak banyak. Itu lagi dibicarakan. Ada kemungkinan akan dikembalikan tanahnya. Jadi sudah mulai mengerucut, ya. Tapi berdamai untuk berpisah kemungkinan selamanya. Untuk rukun lagi sudah nggak mungkin. Itu kata Desi. Ya kalau terjadi perdamaian ya udah tanda tangan baru ajukan cerai, baru kemudian harta gonogin itu doang. Karena cerai itu kan keharusan ke pengadilan. Di sisi lain, baru-baru ini juga publik dikejutkan dengan postingan Hotman Paris yang sedang terbaring lemah dan menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Usut punya usut, pengacara kondang itu sempat dirawat di rumah sakit lantaran menderita sakit demam berdarah. Akibat penyakit tersebut, kondisi tubuh Hotman pun mendadak lemas dan mengalami demam tinggi. Hotman yang saat itu tengah berlibur di Bali memutuskan untuk kembali ke Jakarta lantaran khawatir tubuhnya mengalami gejala sakit COVID-19. Namun setelah menjalani tes PCR, Hotman dinyatakan negatif COVID-19. Maka seperti inilah pengakuan Hotman yang sempat khawatir dan takut akan kematian ketika dirawat di rumah sakit. Saya berangkat ke Bali tanggal 17. Sebenarnya sudah lemas-lemas badan saya, sudah agak curiga saya. Cuma karena saya ada beberapa proyek di sana termasuk pembangunan Holy Wing Beach Club, saya berangkat. Dan selama saya di Bali itu 3 hari sudah benar-benar lemas, keringatan, dan saya tidak tahu bahwa itu apakah sakit apa. Aku sempat curiga jangan-jangan gua kena positif corona. Ternyata enggak tuh. Makanya langsung yang semula rencana saya 2 minggu di Bali, langsung saya cut pulang ke Jakarta dari bandara. Cuma 3 hari di Bali, dari bandara saya langsung ke rumah sakit, langsung PCR dan ternyata negatif. Terus anak saya tiba-tiba kasih saran, kalau gitu kenapa Papa lemas, coba dulu cek darah. Pas dicek darah, ternyata trombosit saya udah tinggal 34.000. Padahal kan normal kan di atas 100.000. Turun lagi ke 29.000. Jadi untung anak saya memperingati, kalau turun nanti Anda tidak ketemu Hotman Paris lagi, bakal sayonara. Saya dirawat cuma 2 hari karena langsung segala macam minum begitu banyak. Saya bisa minum kayak Pokaresme itu saya bisa minum hampir 30 kaleng sehari. Saya bisa kencing 50 kali sehari. Karena DB itu kan kaitannya ke air. Dan makan jus mangga merah sama kurma apa? Saus kurma, ya. Itu terus akhirnya cuma sekali turun, habis itu langsung naik terus. Saya sangat khawatir lah. Ya gimana nggak khawatir? Gue udah setengah mati cari duit, sudah dapat semuanya. Tahu nggak yang gue pikirin apa? Karena saya pernah ngantarin orang juga, sering antarin orang meninggal. Nggak kebaik nanti kepala gue dimasukin di lubang tanah, dimakan kecoa satu-satu gitu. Akhirnya gara-gara momen itulah saya sekarang punya gaya hidup baru, yaitu kalau kemarin kan saya investasi di properti, investasi di mana-mana. Sekarang saya mau investasi di perusahaan-perusahaan orang yang sudah jadi tanpa saya harus ikut bekerja. Contoh Holy Wing, saya sudah 4 Holy Wing saya beli sahamnya, ikut saya sebagai pemegang saham, ya. Dan akan terus sampai perusahaan-perusahaan besar. Ratusan miliar saya udah cairkan, saya nggak mau lagi pusing.